prajurit TNI Angkatan Laut. Para tersangka ini, saudara, dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tiga oknum prajurit TNI Angkatan Laut tersangka penembakan bos rental hingga tewas Senin hari ini akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Sidang beragendakan dengan pembacaan surat dakwaan. Kepala Auditorat Militer 207, Kolonel Kum Riswandono mengatakan dalam sidang kali ini keluarga korban diperkenankan hadir jika menginginkan. Sebelumnya, Auditor Pengadilan Militer 207 Jakarta telah melimpahkan berkas perkara kasus penembakan bos rental mobil ke Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur, Jumat 31 Januari 2025. Sidang kasus penembakan bos rental ini rencananya bersifat terbuka sehingga semua bisa ikut mengawal kasus ini. Proses pengadilan militer akan dilaksanakan secara transparan sehingga rekan-rekan media silakan meliput jalannya sidang terbuka untuk umum. Silakan rekan-rekan wartawan maupun masyarakat umum untuk memonitor jalannya persidangan, dibuka untuk umum. Sekali lagi, proses peradilan militer dibuka untuk umum. Atas perbuatannya, ketiga tersangka kini sudah ditahan dan mereka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini di pagi hari ini, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Benediktus Aditya dan juga juru kamera Bimo Wicaksana di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Selamat pagi Bene, jadi jam berapa sidang ini akan dimulai dan bagaimana dengan agenda pembacaan surat dakwaan? Informasinya memang betul sidang ini akan digelar secara terbuka untuk umum. Ya, betul sekali Adisti, memang sidang untuk pada pagi hari ini diagendakan pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, di mana ini sidang sendiri dibuka untuk umum, di mana ini artinya pihak dari keluarga juga bisa ikut untuk melihat jalannya persidangan. Nah, memang terkait dengan agenda sidang pada pagi hari ini, nantinya memang akan ada pembacaan dakwaan dari Auditor Militer, yaitu Mayor Gori Rambe, yang akan dibacakan terhadap tiga terdakwa sejauh ini, yaitu KLKBA, Sertu AA, dan juga Sertu RH, di mana tadi 5 menit yang lalu tepat saya mengabarkan ini ketiga terdakwa sudah memasuki gedung pengadilan untuk nantinya dipersiapkan pada jam 9.15 waktu Indonesia Barat untuk memasuki ruang sidang utama di ruang sidang Garuda, begitu dengan kasus penembakan bos rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak yang terjadi pada 2 Januari yang lalu. Nah, terkait dengan dakwaan, memang kalau kami lihat dari sistem informasi penelusuran perkara begitu Disti, ini dari surat dakwaan yang tertanggal pada 22 Januari ini dikatakan bahwa 2 dari 3 orang terdakwa ini disangkakan pasal 340, yaitu pasal pembunuhan berencana atas terdakwa KLKBA dan juga Sertu AA. Sementara tambahan lainnya ini adalah pasal 480 terkait penadahan, di mana ketiga terdakwa juga disangkakan pasal 480. Nah, kalau kita lihat memang ini nantinya jalannya sidang akan dipimpin oleh Hakim Ketua yang juga sekaligus Ketua Pengadilan Militer 208 Jakarta, yaitu Kolonel CHK Dwi Prakamto. Sementara itu yang bisa saya kabarkan, Disti. Oke, semua terdakwa informasinya apakah sudah hadir di Pengadilan Militer 208 Jakarta? Selain para terdakwa yang apakah sudah hadir, apakah nanti juga pihak dari keluarga korban juga akan hadir hari ini? Ya, Disti, memang tadi beberapa menit lalu selain melihat beberapa terdakwa, kami juga tadi melihat ada beberapa orang begitu yang berpakaian ARMY atau Asosiasi Rental Mobil Indonesia, dan kami coba bertanya kepada mereka apakah nantinya ini pihak keluarga akan datang, dan tadi dikonfirmasi bahwa Agam begitu selaku anak dari korban Ilyas Abdurrahman juga nantinya memang diagendakan akan datang di Pengadilan Militer 208 Jakarta yang akan diagendakan pada 9.15 waktu Indonesia Barat ini untuk sidang pertama
terutama kasus penembakan bos rental mobil di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dan terkait hal tersebut tadi juga kami melihat 3 orang terdakwa dibawa menggunakan mobil tahanan, begitu sudah memasuki ruang pengadilan, begitu akan disidangkan pembacaan dakwaannya maksud kami oleh Auditor Militer Mayor CHK Gori Rambe, di mana tadi juga kalau kami telusuri ini memang terkait dengan disangkakan terkait dengan pasal 340, yaitu pasal pembunuhan berencana, di mana ancaman hukuman maksimalnya ini Disti adalah hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Begitu Disti. Oke, baik. Tadi Anda menyebutkan bahwa memang 3 terdakwa sudah tiba di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Singkat saja, apakah sudah ada tanggapan dari pihak keluarga korban yang rencananya akan hadir di hari ini? Ya, sejauh ini memang kami masih baru melihat dari Asosiasi Rental Mobil Indonesia, sementara untuk dari keluarga korban sendiri ini masih belum datang begitu. Tapi kami tadi coba konfirmasi apakah akan datang dari anaknya, yaitu Agam, anak dari Ilyas Abdurrahman. Dari konfirmasi memang dikatakan bahwa nantinya ini akan datang dari pihak keluarga untuk melihat langsung pengadilan, maksud kami sidang perdana penembakan bus rental mobil ini. Begitu Disti. Nanti kita akan pantau lagi perkembangan terkini lebih lengkapnya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga juru kamera Bimo Wijaksana melaporkan langsung dari Pengadilan Militer 208 Jakarta. Terima kasih Bene. Saudara, yang Anda saksikan ini adalah di mana persiapan rencananya hari ini Pengadilan Militer 208 Jakarta akan menggelar sidang perdana kasus penembakan bos rental mobil dengan menghadirkan 3 terdakwa yang merupakan prajurit TNI Angkatan Laut. Ketiga terdakwa yang baru saja dikatakan oleh jurnalis Kompas TV sudah tiba di Pengadilan Militer 208 merupakan terdakwa KLKBA, kemudian ada Sertu AA, dan juga Sertu RH. Dalam sidang perdana kasus penembakan bos rental ini, Pengadilan Militer 208 Jakarta ini akan berlangsung secara terbuka. Itu artinya masyarakat umum bisa menyaksikan secara langsung bagaimana jalannya sidang perdana kasus penembakan terhadap bos rental ini, saudara. Nantinya, sidang perdana kasus penembakan bos rental ini akan diketuai oleh Hakim Ketua Kolonel CHK Dwi Prakamto, kemudian ada Hakim Anggota 1 Letkol CHK Idolohoi, dan juga Hakim Anggota 2 Letkol CHK Gatot Sumaryono. Sementara untuk auditor militernya, yakni Mayor CHK Gori Rambe dan Panitera Pengganti Pelda Hartono. Hari ini rencananya, saudara, Pengadilan Militer 208 Jakarta akan menggelar sebentar lagi sidang perdana kasus penembakan bos rental mobil dengan 3 terdakwa yang merupakan prajurit TNI Angkatan Laut. Dan para terdakwa ini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Informasi bagaimana lebih lengkap dan juga jalannya sidang perdana kasus penembakan bos rental, kami akan berbincang dengan Profesor Hipnu Nugroho yang merupakan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman. Selamat pagi Prof. Hipnu. Selamat pagi Mbak. Ya, Prof. Hipnu, maaf mengganggu breaking news begitu ya. Anda mungkin sedang berada di kampus saat ini. Prof. Hipnu, Anda melihat sidang perdana kasus penembakan bos rental ini, Pengadilan Militer 208 Jakarta ini menggelar secara terbuka. Ada transparansi di sini. Bagaimana respon Anda? Iya. Saya kira suatu yang biasa ini Mbak, karena ini adalah sebagai bentuk kejahatan tindak pidana umum yang hanya subjek pelakunya adalah militer. Makanya menurut Undang-Undang Peradilan Militer, kalau subjek pelakunya militer adalah dibawa kepada peradilan militer. Yang menarik lagi Mbak, ini kan pelakunya dalam tanda petik kan bintara. Bintara. Dalam peradilan militer itu ada tingkatan. Yaitu pengadilan militer, itu yang mengadili berpangkat perwira ke bawah sampai tamtama bintara.
kemudian pengadilan militer tinggi itu untuk tingkatan perwira menengah dan Mahkamah Agung. Nah, disinilah saya kira suatu yang sangat memberikan pembelajaran bagi mahasiswa hukum bahwa setiap subjek hukum yang berpangkat bintara, tamtama, perwira menengah masuk pada pengadilan militer. Dalam ini adalah mahmil. Dengan demikian, sebagai bentuk pelakunya adalah subjek militer. Makanya di sini kalau kita lihat penuntut umum militer, hakimnya militer, di mana dalam struktur komando penuntut umum militer, hakim militer satu tingkat atau sama lebih tinggi daripada yang sedang diperiksa sebagai terdakwa. Dengan demikian, mudah-mudahan ini suatu langkah bagus karena dalam militer itu adalah berlaku struktur komando, ya struktur komando, sehingga tidak ada keengganan. Kalau toh ada bantuan hukum, juga ada suatu keberanian, walaupun pangkatnya lebih bawah daripada auditor maupun hakim. Ini yang kita inginkan dengan peradilan betul-betul, walaupun statusnya militer adalah due process of law dalam pengungkapan suatu perkara ingin betul-betul terjadi. Gitu. Oke, Prof, ini kan mungkin masih banyak yang awam begitu ya, karena ini kan pengadilan militer begitu ya, yang subjeknya adalah 3 terdakwa yang merupakan prajurit TNI Angkatan Laut. Apakah mungkin ada perbedaan dengan pembacaan dakwaan atau surat dakwaannya, walaupun kemudian dijeratnya dengan KUHP 340 soal pembunuhan berencana? Bisa ditransferkan informasinya lebih, pemahamannya lebih umum begitu ya, Prof? Iya, tidak ada, Mbak. Jadi dalam hal subjek hukum militer itu berlaku juga KUHP sepanjang tidak diatur di dalam peradilan militer. Sepanjang tidak diatur dalam peradilan militer adalah berlaku KUHP. Dengan demikian, acara pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan militer itu sama seperti halnya di pengadilan negeri pada umumnya. Itu hanya yang membedakan di sini adalah melihat strata status. Tadi saya katakan, penuntut umumnya harus lebih tinggi pangkatnya. Jadi suatu saat misalkan ada kasus seorang mayor misalkan, maka hakimnya harus paling tidak sama atau lebih tinggi. Nah, ini kebetulan adalah masih prajurit bintara. Dengan demikian, saya kira kalau melihat suatu komposisi yang juga itu sudah mengacu pada Undang-Undang Peradilan Militer. Gitu. Oke, termasuk juga soal jeratan hukum yang disangkakan kepada 3 terdakwa ini, apakah sudah tepat? Pasal 40 KUHP. Ya, betul. Jeratan hukum itu berdasarkan fakta perbuatan di dalam praadjudikasi. Berdasarkan bukti-bukti yang terkait dengan aktus rus perbuatan objek tindak pidana. Dengan demikian, kalau seorang prajurit itu melakukan suatu tindak pidana dalam statusnya prajurit, sama dengan seperti yang sehingga berlaku 340 KUHP. Nah, pertanyaannya nanti, adakah pemberatan? Tergantung nanti. Tapi kalau memang dakwaannya hanya 340, mungkin 359, saya kira itu sudah cukup. Karena melihat perkembangan yang terjadi bahwa dia melakukan dugaan pembunuhan bos rental tadi. Termasuk juga soal menghadirkan saksi-saksi, begitu ini juga akan sama nantinya untuk tahapan-tahapan di persidangan Pengadilan Militer 208 Jakarta ini? Ya, sama Mbak, sama. Saksi-saksinya sama, semuanya sama. Yang membedakan hanya hakim pemeriksanya dan status pemeriksanya. Ini menarik. Cuman pertanyaannya, ya mudah-mudahan hanya 3 ini Mbak, tidak ada pelaku yang lain. Sebab kalau ada pelaku lain misalkan orang sipil bersama-sama 3 prajurit, itu tidak berlaku di sini, berlaku koneksitas. Koneksi antar peradilan umum dan peradilan militer. Tapi kalau kemarin bukti-bukti yang terjadi adalah hanya pada pelaku militer, ya peradilan militer yang berwenang. Karena subjeknya adalah militer. Walaupun objek perkaranya adalah perkara terhadap sipil. Gitu. Oke, nanti untuk alurnya sendiri seperti apa, Prof. Ibnu, di sidang perdana ini? Untuk pengadilan militer ini seperti apa? Apalagi ini sidang perdana. Ya, kalau terhadap persidangan yang pertama adalah pembacaan surat dakwaan. Nanti pembacaan surat dakwaan ini akan disampaikan bahwa apakah oleh penuntut umum, auditor militer. Ya, oleh auditor militer akan membacakan dakwaannya, apakah para prajurit tadi tahu isinya ataukah tidak. Kemudian nanti apa itu bantuan hukum. Nah, penasihat hukum itu di dalam militer memang ada 2 kemungkinan, atas tunjuk pimpinan
yaitu artinya AL sendiri yang menunjuk atau atas perintah pimpinan AL atau atas tunjuk para terdakwa. Ini yang jadi masalah. Nah, oleh karena itu nanti setelah pembacaan ini sampaikan apakah para terdakwa penasihat hukumnya akan mengajukan eksepsi. Kan itu. Eksepsi itu bantahan surat dakwaan mengenai syarat formil ataupun syarat material. Nah, itu syarat formil itu mengenai misalkan identitas para terdakwa, pangkat para terdakwa, lahirnya para terdakwa, pekerjaan para terdakwa. Syarat material adalah mengenai locus tempus delicti dari kasus yang dilakukan. Jadi itu harus jelas. Kalau sampai auditor militer membuat dakwaan tidak bisa menjelaskan locus tempus delictinya, ya secara ilmu hukum batal demi hukum, begitu. Termasuk juga apakah nanti juga ada kemungkinan atau peluang dibukanya kembali rekaman CCTV atau kemudian video yang kemudian sempat viral juga di media sosial terkait dengan penembakan bos rental ini? Iya, kalau bukti nanti Mbak, bukti nanti kita harus melihat di dalam persidangan kontrol itu masih dalam tingkat eksepsi itu mengenai surat dakwaan. Jadi kelengkapan administrasi. Jadi mekanisme sudah jelas atau belum? Objeknya jelas atau tidak? Subjeknya jelas atau tidak? Perkaranya jelas atau tidak? Baru kalau itu sudah jelas, maka perkara dilanjutkan. Begitu dilanjutkan seperti perkara biasa, nanti pembuktian. Bagaimana cara melakukannya, apakah dibantu orang lain, apakah dengan kekerasan, senjatanya seperti apa, pisaunya seperti apa, barang buktinya apa, akan dibuka kembali di dalam pembuktian, di dalam suatu peradilan militer yang terjadi. Begitu, Pak. Oke, jadi secara garis besar memang gambarannya prosesnya akan sama begitu ya dengan peradilan umum biasa, walaupun memang hari ini merupakan sidang perdana kasus penembakan bos rental yang digelar secara terbuka oleh Pengadilan Militer 208 Jakarta. Nanti kami akan bahas lagi, lanjut lagi bersama dengan Prof. Hipnu, tapi kita jeda dulu, Prof. Usai jeda kami akan segera kembali, tetaplah di Breaking News Kompas TV.